Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Teti di SD Toblong 2 ini? Alhamdulillah Bu, eh, baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Baik ya Bu Teti, ini kita nggak terasa ya waktu ternyata kita udah nyampe di pendampingan 5. Nah, alhamdulillah kita di pendampingan 5 ini Bu Teti kita akan membahas tentang refleksi yang Bu Teti pasca pra observasi, kemudian observasi ya, kemudian pasca observasi. Selain refleksi pembelajaran untuk proses coaching, nanti saya nilai juga ya Bu. Kemudian saya ingin dengan Ibu hari ini merefleksikan komunitas praktisi yang sudah Ibu laksanakan. Kemudian selain itu juga fokus pendampingan, fokusnya ke ini ya, pengambilan keputusan, kemudian aksi nyata modul 3.2 ya, 3.1 berarti ya. Nah, untuk terkait dengan itu selama sebulan terakhir nih ya, sebulan kemarin, proses apa yang sudah terjadi selama Ibu menjadi CGP angkatan 7 ini? Alhamdulillah Ibu, banyak ilmu yang sudah saya pelajari mulai dari modul 1 sampai sekarang sudah mencapai terakhir ya Bu ya, modul 3.3. Nah, semua ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini sedikit demi sedikit saya disosialisasikan kepada guru-guru dan kepala sekolah. Alhamdulillah sangat mendukung saya dalam melaksanakan segala kegiatan dan rencana aksi nyata yang saya lakukan. Tentunya dengan dukungan semua guru, aksi nyata yang saya lakukan ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, terus saya kemarin melakukan praobservasi dengan rekan teman sejawat, melaksanakan observasi di dalam kelas dengan tentunya ilmu baru yang saya dapatkan di CGP. Saya sosialisasikan ke teman sejawat saya, ke Padawam di kelas 4, dan beliau mau melaksanakan, mempraktekannya sesuai dengan arahan yang sudah saya dapatkan ilmunya. Nah, kemarin saya melihat alhamdulillah sedikit-sedikit bisa dan mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan itu merupakan ilmu yang baru bagi Padawam dan khususnya dan umumnya saya Bu ya, bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan mudah-mudahan nanti kedepannya bisa menggerakkan guru-guru yang lain untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di SD. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya bisa melekat ke semua kelas gitu ya di SD Toblong 2 gitu ya. Oh, luar biasa ya Bu. Jadi Bu Tete itu bisa istilahnya ada progres terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu. Berarti Bu Teti sudah melaksanakan supervisi akademi dengan Pak Dawang ya, dengan kelas 4. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Nah, kemudian Bu, dalam hal ini ya, kita lihat ke penerapan aksi nyata 3.1 ya Bu ya. Nah, itu kan memang di LMS belum kita upload karena akan kita refleksikan aja hari ini. Terkait dengan identifikasi sumber daya nih, bagaimana proses identifikasi sumber daya di SD Toblong 2 ini? Alhamdulillah Ibu, mulai dari sumber daya manusianya di sini guru-gurunya semuanya lulusan S1, jadi semuanya linear ya, sesuai dengan yang diharapkan pemerintah gitu guru-gurunya. Terus dalam muridnya dari SDN komplek ini, SDN Toblong 1, 2, dan 3, yang paling banyak muridnya itu SDN Toblong 2 Ibu. Alhamdulillah sudah memberi kepercayaan orang tua kepada SDN Toblong 2. Dan dalam hal lingkungannya alhamdulillah nyaman, kondusif antara guru, kepala sekolah, dan semua warga sekolah di sini sangat bersosialisasi dan kolaborasi Ibu dalam kegiatan apapun. Berkolaborasi dalam kegiatan apapun, yang jelas di situ ada perlu kerjasama gitu ya. Betul. Namun Ibu dari aset nih, dari berapa aset yang Ibu identifikasi? Jadi itu dari sumber daya ya. Nah, aset itu kan 7 macam tuh ya. Nah, Ibu tantangannya apa nih? Apa tantangan yang Ibu temukan untuk mengidentifikasi sumber daya tersebut? Tantangannya Ya. di sini mungkin dalam modal
sosial ya Bu ya. Iya. Di modal sosial itu kan kita baru bekerja sama dengan pihak puskesmas saja, terutama dalam kegiatan imunisasi. Nah, di sini kemarin saya sudah mendiskusikan bersama kepala sekolah dan guru. Mudah-mudahan kedepannya ada modal sosial atau kerjasama dengan yang lain katanya selain dari puskesmas itu gitu, Ibu. Bisa ini kerjasama dengan yang lain. Jadi aset sosialnya Ya, ya. sosial akan ditambah begitu Ibu. Dan kemarin itu Ibu KE sudah memberikan untuk tahun ajaran baru itu nanti ada modal manusianya ditambah. Kita itu ada yang lulus P3K kita itu ada 6 orang. Ibu alhamdulillah menjadi modal asik manusia. Termasuk Bu Teti ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya. Dan akan menambah program sekolahnya itu dengan menambah kegiatan ekstrakurikuler, tidak hanya pramuka tetapi kemarin sudah direncanakan akan membeli angklung untuk melestarikan Seni seni budaya. budaya daerah kita. Terus kemarin alhamdulillah dalam lomba O2SN ada yang ikut karate. Nah, tergerak untuk ada tambahan ekskul karate untuk tahun ajaran baru itu. Jadi ada penambahan Ada ekskul. aset-aset lain ya, Ya. selain Sumber sumber daya daya manusia manusia, gitu ya. Alhamdulillah, berarti Bu Teti sudah bisa identifikasi selengkap mungkin yang ada kekuatan peluang yang ada di SD Toblong 2 Ya, ini. alhamdulillah. Bagaimana nih perasaan Bu Teti setelah mengidentifikasi aset sekolah? Alhamdulillah Ibu senang dan juga merasa bangga karena selama menjadi guru terus selama sebelum CGP itu saya sebagai guru hanya taunya aset sekolah itu yang seperti terlihat saja, misalnya bangunan, fisik bangunan, manusia-manusia guru-gurunya. Tetapi setelah mempelajari ini sangat luas sekali yang termasuk 7 aset modal sekolah itu, diantaranya ya modal manusia yang tidak terlihat itu kemarin politik, sosial, terus finansial yang seperti itu. Jadi lebih tahu lagi Ibu tentang ilmu-ilmu tentang modal aset sekolah itu. Ada perasaan senang Iya, gitu karena lebih tahu lebih mendalam tentang aset sekolah. Iya betul. Apa pertimbangan Bu Teti untuk mengidentifikasi aset sekolah ini? Pertimbangannya karena saya ingin lebih memajukan lagi SDN Toblong 2, terutama misalnya dengan adanya kritik atau ide saran dari orang tua, misalnya kemarin modal lingkungan alam di sini itu tadinya tidak punya lahan untuk upacara olahraga. Dengan adanya kemarin ide dan masukan dari orang tua, Ibu KS alhamdulillah sudah melakukan paving block itu halaman sekolah sehingga bisa sehingga bisa dipakai, itu baru Bu, bisa dipakai untuk olahraga meskipun halamannya kecil dan upacara juga sudah bisa dipakai. Jadi ada tambahan aset lain gitu ya. Iya. Baik Bu, ada hal lainnya nggak aset yang ternyata ini adalah aset, namun Ibu belum mengidentifikasi bahwa itu aset sekolah gitu. Ada hal lain nggak? Di sini mungkin karena kemarin itu kita banyak kegiatan mengikuti lomba-lomba ya Bu. Ternyata di semua hampir di setiap kelas terus semua muridnya itu ada aset-aset yang tidak terlihat. Ternyata sesudah ada perlombaan baru terlihat, baru muncul. Oh ternyata alhamdulillah yang tadinya tidak kita punya harus juara nih mengikuti lomba, ternyata setelah kita mengikuti lomba itu alhamdulillah sampai juara 1 perwakilan dari kecamatan, kita mengikuti MHQ Putri. Nah itu merupakan suatu modal manusia dari muridnya ya Ibu ya, yang akan menjadi daya tarik. Oh alhamdulillah SDN Toblong 2 gitu ya. muridnya berprestasi dan mengharumkan nama baik SDN Toblong 2 itu saya. Iya, luar biasa ya, ada aset yang ternyata telah tahu bahwa itu adalah aset ya. Namun berarti belum identifikasi bahwa itu adalah aset. Jadi siswa yang berprestasi
Ada juga aset ya. Menjaga ya mengharumkan nama baik sekolah itu. Jadi kemarin wah ini dari Toblong 2 nih, perwakilan Toblong 2 hebat katanya ini, setelah melihat semua kepala sekolah, para pengawas, ini dari mana, dari Toblong 2, jadi merasa bangga. Toblong 2 hebat Iya, gitu ya. ya Bu, sampai ke Ciwidey kemarin. Iya, siswanya berprestasi. Nah, Bu, bagaimana tuh? Ibu kan udah membuat hasil pemetaan identifikasi aset sekolah nih. Bagaimana hasil pemetaan tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan? Iya, di sini kemarin itu setelah diskusi ya Bu ya, Ya. ada berbagai masukan, ide-ide dari guru. Nah, yang kemarin kita diskusi itu yang memutuskan ya kepala sekolah dan juga bersama saya sangat mempengaruhi untuk menambah aset atau modal sekolah yang belum atau dan nanti mampu nih untuk membeli atau untuk melaksanakan untuk menambah modal aset manusia, aset sekolah itu. Sekolah ya, sarana gitu Iya, ya. sarana. Jadi aset-aset lain selain sumber daya Iya. manusia gitu ya. Nah, terkait dengan itu nih, apa hal yang harus dikembangkan atau hal yang ternyata harus dievaluasi dari pengambilan keputusan tentunya? Yang harus dikembangkan mungkin nantinya itu kita harus bisa pengambilan keputusannya itu harus yang bertanggung jawab dan harus semua keputusan pengambilan keputusan di sini tentunya harus didiskusikan dan didiskusikan secara bersama-sama, Bu. Tidak boleh hanya kita punya ide atau masukan, tetapi harus dari segi hal yang positif negatif harus diperhitungkan dalam Contoh nih, pengambilan keputusan. Ibu memilih untuk lomba, tentu saja sebelum mengambil keputusan siswa ini yang berangkat tentu ada pertimbangan dulu ya. Padahal misalnya nih siswa A, B, C ada 3 orang yang bagus, nah dipilih dari 3, daripada bingung ambil keputusan untuk seleksi lagi kan gitu ya. Pertimbangannya kan seleksi tentunya untuk mencapai lomba ternyata juara gitu ya. Nah, terkait dengan hasil pengambilan keputusan, barangkali maksud saya ada yang harus dievaluasi dari hal itu. Cukup berarti tidak ada. Ya, cukup Ibu kalau. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan ini, apa hal yang mendukung supaya bisa berhasil Dalam pengambilan keputusan? Iya, ini keputusan diambil nih supaya bisa berhasil. Ya contoh kayak tadi, siswa ini ternyata juara. Nah, sebelum mengambil keputusan A untuk dipilih kan ada nggak misalnya hal-hal yang mendukung itu? Mengidentifikasi dulu mungkin ya, terus kita melihat dari seperti kemarin melihat dilatih dulu anak teh gitu ya, dilatih dulu terus diberi pengarahan, bimbingan kepada anak tersebut sehingga ya dengan latihan terus Ibu. Nah, Ibu kan mengajar kelas berapa? 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 ya, 2 kelas itu ya. Iya. Nah, Ibu pernah nggak selama mungkin sebelum jadi CGP atau mungkin sesudah jadi CGP malah sekarang nih, ada yang Ibu temukan nggak dilema etika yang Ibu terasanya saya harus ambil keputusan nih, tapi bingung nih gitu ya, jadi dilema etika gitu misalnya? Ada Bu ya, dalam sekarang saya sebagai guru di kelas 1 dan 2. Di kelas 2 itu ada 1 murid yang ABK. Tetapi setelah saya panggil kemarin itu karena tidak ada perkembangan yang di bawah siswa yang lain aja ya Bu dalam hal akademiknya gitu. Ternyata setelah saya panggil orang tuanya dan dari latar belakang orang tua yang dulunya katanya ibunya juga sama berkebutuhan ABK khusus, juga. ya, ABK juga. Nah, sekarang saya sarankan untuk ke sekolah ya maaf ke luar biasa itu ya, karena di sini kata saya Bu nggak ada guru ABK-nya yang khusus mendampingi Anissa, namanya Anissa. Bagaimana saya sarankan agar lebih terpantau, lebih kebutuhannya terpenuhi untuk disarankan ke sekolah yang ABK gitu ya, yang luar biasa ya, yang khusus.
Nah ternyata si orang tua tidak menerima ibu, tidak menerima, takutnya anak yang di sekolah itu dicap bagaimana gitu. Nah setelah saya diskusi mengambil keputusan, ya baiklah Bu, Anissa akan saya terima di sekolah ini dengan catatan materinya akan saya bedakan begitu. Terus saya itu merupakan dilema etika Iya. antara keadilan melawan apa rasa kasihan ya Bu Iya, ya. betul. Di sisi lain Anissa harus sama mendapatkan keadilan yang sama dalam pendidikan, tetapi di lain pihak saya kasihan ya keadilannya misalnya teh dinaikkan sama kemarin naik katanya, kalau tidak naik anak kita emang mengerti, tetapi dalam hal segi akademik memang kurang. Jadi di situ saya merasa betul-betul ini adalah dilema etika bagi saya sebagai seorang guru untuk melihat murid yang harus diperlakukan sama mendapatkan pembelajaran atau pendidikan, tetapi di sisi lain Anissa ini ya sangat kurang begitu Bu. Jadi saya juga sebagai gurunya gimana gitu memperlakukan murid ini Anissa gitu, itu ya. gitu. Nah, jadi memang dilema etika ya untuk menghadapi kasus Anissa. Iya. Tapi pada akhirnya keputusan yang diambil seperti apa? Alhamdulillah kemarin saya naikkan Anissa ke kelas 2 sekarang. Jadi Nah, tetap diterima di Toblong 2 ini. tetap diterima, kata ibu kepala juga sudah didiskusikan. Ya. Ya nggak apa-apa Bu Teti, daripada katanya kata orang tua kalau ibu misalnya harus memindahkan Anissa di Iya. sana dengan catatan tidak ada yang mengantar, terus nanti pandangan orang lain kalau Anissa lumayan kan bapaknya juga seorang PNS ibu, jadi takutnya mungkin pandangan masyarakat kalau anaknya di sekolah khusus gitu mendapatkan penilaian bagaimana. Nah nggak apa-apa Bu, Anissa tidak sesuai dengan anak-anak yang lain, terus daya itunya daya serap daya pikirnya gitu berbeda, ya. tidak apa-apa dibanding Anissa tidak bersekolah. Nah, di sini berarti daya serap berbeda, pola ibu mengajar juga berdiferensiasi berlaku gitu ya. Iya, khusus Anissa saya di meja saya Bu gitu. Jadi Yang itu kemarin terjadinya sebelum CGP atau saat ini? Waktu sebelum CGP, tapi sekarang lebih karena saya mendapatkan ilmu yang tentang pengambilan keputusan, ya alhamdulillah sangat menunjang untuk dilema etika yang saya lakukan. Jadi sekarang dilema etika khusus Anissa gitu ya. Nah, kemudian ibu kan sudah mengambil keputusan kasus Anissa ini ternyata udah naikkan ke kelas berikutnya ya. Apakah menurut Bu Teti pengambilan keputusan yang ibu ambil seperti itu sesuai nggak dengan modul 3.1? 3.1 ya. Ya sesuai ya ibu ya, karena melihat dari nantinya kan Anissa juga sudah mengerti, terus kalau nantinya takutnya nanti malu dengan teman-teman kalau tidak dinaikkan dengan seiring dengan perkembangan usia Anissa, perkembangan daya pikirnya Anissa, mudah-mudahan nanti ke depannya bukan sekarang Anissa misalnya belum lancar membaca, menulis dan tetapi kalau bergaul bisa begitu. Cuman untuk kedepannya saya naikkan untuk supaya Anissa tidak minder dan tidak Tapi kalau ibu tadi kepercayaan diri. mengurutkan ya keadilan lawan kasihan gitu, rasa kasihan, itu berarti step-stepnya tanpa ibu rasakan itu sesuai barangkali ya. Alhamdulillah ibu sudah sesuai. Jadi ternyata ini udah sesuai gitu dengan modul 3.1. Iya, tanpa ada saya tahu ilmunya juga, tapi saya laksanakan alhamdulillah sekarang. Jadi apa yang ibu kerjakan, apa yang ibu lakukan, pengambilan keputusan itu ternyata stepnya itu sudah dilaksanakan. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan yang ibu lakukan itu ada nggak? Apakah ada yang harus dievaluasi oleh ibu? Apakah ada yang harus dikembangkan lagi gitu ya? Pengambilan keputusan. Betul. Yang harus dikembangkan mungkin dalam cara pengambilan keputusan harus berpikir lebih sampai dipertimbangkan dengan baik gitu ya, jangan terlalu cepat-cepat. Apapun yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan tentunya ya didiskusikan ya. Tadi di awal kan kita udah bahas fokus pendampingan ya Bu ya. Ini kan kaitannya sebenarnya adalah program yang berpihak pada murid. Nah, program atau rancangan program yang udah Ibu Teti lakukan ada nggak di sini? Di kelas 1 dan Iya betul. Jadi ibu ingin membuat rancangan program nih.
untuk modul ini ya tentu saja. Ini ada nggak program yang sudah dirancang oleh Ibu gitu untuk kelas 1 dan 2 ini? Sudah Bu, saya kemarin itu saya sudah Mhm. banyak karena kelas 1 terutama di kelas 1 ya. Kemarin sudah banyak melakukan pembelajaran keberpihakan pada anak itu terutama untuk eh, keterampilannya Bu. Keterampilan. Iya. Kalau anak kelas 1 itu kalau saya nanti Ibu akan buat keterampilan ya, itu antusias semangatnya itu eh, senang sekali ya Bu ya. Apalagi kelas 1 ya. Iya, Itu Bu. kelanjutan dari anak PAUD kan ya. Iya Ibu, jadi Ini kemarin masih aja senang gitu ya. tuh, Bu, kemarin saya udah bikin yang seperti ini ya. Jadi waduh ini Masih antusiasnya. ini ya Iya, masih senang sekali Ibu, anak-anak dalam mengikuti membuat keterampilan ini terus boleh dengan di share aja nih dipraktekkan. foto-fotonya ya. Jadi Iya, Bu. ada berarti ada nama programnya nggak ini khusus keterampilan? Programnya mungkin ini Bu, dengan praktik, melalui praktik anak menjadi aktif dan meningkatkan motivasi belajar. Jadi saya teringat program waktu Rukol tuh yang ditayang oleh kelompok kelas Buyana ya. Apa judulnya tuh? Berkas Iya, ya. berkurangnya Memang sampah sekolah. idenya bagus tuh, berkas. Nah apa bikin penasaran? Iya. Nah ini udah dibuat program ini judulnya apa gitu? Oh yang ini Bu. Iya, yang keterampilan ini. Kalau kemarin udah di modul 1.1 saya dapatkan dari Bu Teti itu luar biasa tuh yang yang kartu kata Ibu. kata. Iya. Nah itu bagus Nah tuh. itu ya dengan salah satunya yang itu ya saya termotivasi. Pokoknya Ibu setiap anak ada melibatkan dengan benda alat peralatan itu sangat antusias dibanding kita hanya menulis atau mempresentasikan, tetapi dengan ada bendanya misalnya membuat apa kayak kemarin kita ini tentang apa peristiwa alam yang berhubungan kalau ininya sore hari ada angin, apa yang benda-benda atau permainan yang biasa dilakukan ada layang-layang terus kincir angin. Nah kita buat itu anak semakin oh iya Bu ini kalau harus di ininya harus ada angin gitu, jadi lebih apa ya gampang terserap kalau dengan ada benda-bendanya. Jadi memang kayak bukan hanya visual tapi juga kinestetiknya dapat gitu Terus ya. kalau lebih ke praktek mah anaknya lebih semangat Bu untuk itu. Jadi bentuk programnya seperti apa? Programnya melalui alat peraga dan praktik anak menjadi lebih termotivasi. Program Praktik ya, jadi membuat kreasi atau apa namanya ya, handmade gitu. ya Membuat handmade untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, untuk menghasilkan program yang sukses, itu apa dukungan yang diperlukan? Tentunya dukungannya ya sarana dan prasarana ya Bu ya. Kemarin di sini setiap kegiatan keterampilan itu sudah difasilitasi oleh sekolah, mulai dari kertas warnanya, lem gunting segala macam sudah difasilitasi dari sekolah. Berarti program yang Ibu buat ini cenderung ke pembelajaran diferensiasinya ya, dari sekian banyak modul yang kita pelajari ya. Jadi sebenarnya di situ bukan hanya berdiferensiasinya juga dapat budaya positif ya. Ya, dengan kerjasamanya, budaya positif apalagi ya Bu? Saling menghargai, ada kelompok sosial, saling membantu. Jadi sebenarnya lengkap ya di program ini ya. Ya, alhamdulillah Ibu. Nah, tantangannya apa untuk mensukseskan program ini? Tantangannya karena tantangan jadi ada hambatan nggak? Anak kan membuat keterampilan suatu karya, ada yang tantangan yang aduh kok jadi tantangan yang istilahnya hambatan atau tantangan atau yang sesuatu yang mengganjal sehingga program ini sulit terlaksana. Kalau seperti kemarin saya melakukan pembelajaran ini Bu ya, alhamdulillah berjalan lancar, tetapi ada saja hambatan atau tantangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, contohnya misalnya ada
beberapa anak yang ketika tidak bisa itu memanggil orang tuanya, itu kan menjadi ya dilema etika bagi anak-anak yang lain. Kok ketidakadilannya tidak Kalau ada dibantu sama ditunggu orang orang tuanya. tuanya kelas Iya, 1 mungkin ya? kelas 1, kelas Iya. 1. Itu saja mungkin tantangannya, harus memotivasi anaknya itu mau bisa mau tidak Mandiri. iya mandiri, begitu aja itu. Tidak atau bisa atau tidak Iya. gitu tanpa bantuan Ya, orang tua gitu. ada aja Bu itu yang memanggil orang tuanya, tapi kalau udah orang tua manggil kan jadi kelas jadi ribut, jadi yang lainnya anak-anak yang lain menjadi Bu itu kenapa dibantuin gitu, jadi ada protes gitu aja Bu, hambat atau gangguannya. Tantangan itu ibu hadapi seperti itu ya, karena memang kelas 1 masih ditunggu sama orang tua siswanya. Nah tapi ibu sendiri sudah melakukan apa nih terhadap menjawab tantangan tersebut? Ya, setiap ada orang tua yang masuk membantu melaksanakan tugasnya anak, saya selalu memberikan Bu, yang namanya anak itu pergi ke sekolah untuk belajar, wajar kalau anak belum bisa, jadi memberikan pengertian kepada orang tuanya, jangan dibantu begitu kata. Jadi ada ketegasan Ya, dari ketegasan ibu untuk sendiri orang tua, para orang tua yang membantu jadi anaknya. biar anaknya nggak manja, Iya, biar begitu. mandiri Iya. gitu ya. Nah, luar biasa ya kalau jadi guru SD Ya. kelas Kelas bawah 1 iya Bu, yang jadi itu pemula. ya masih ada anak-anak ya itu kan lulusan PAUD lah Iya, gitu iya. RA gitu ya yang wah masih kita itu harus Beragam. menghadapi banyak apa istilahnya anak-anak yang ada yang pendiam, Iya. ada yang celoteh, ada yang udah baca, ada yang belum bisa ya. Nah terkait dengan perkembangan komunitas praktisi ini Bu, ya. Di sini ibu sudah merintis tentunya bagaimana ibu merintis komunitas praktisi di sini. Nah, di sini kebetulan saya ikut KKG ya Bu ya, di sebagai koordinator kelas 1. Nah, itu biasa sudah ada jadwal setiap 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, apalagi kemarin sudah ada pertemuan tentang penulisan soal buat UAS semester 2. Nah, kalau di sekolah saya sendiri komunitas praktisinya saya hanya karena di sini saya sebagai guru senior memberikan arahan atau sosialisasi dan diskusi kepada guru-guru yang lain seperti tadi tentang ilmu-ilmu baru tentang pembelajaran diferensiasi, yuk dipraktekkan, tentang budaya positif, yuk dilaksanakan, dikembangkan gitu, tentang budaya atau modal aset sekolah gitu. Secara tidak langsung sudah membentuk komunitas praktisi meskipun tidak tertulis itunya gitu. Sudah aturan dan ketentuan dari komunitas tersebut tidak ada, tidak tertulis ya. Cuma seperti kalau istirahat, diskusi atau ada waktu kosong seperti sekarang Jumat guru mengaji di semua kelas. Jadi itu udah refleks ya? Iya Bu, setiap ya seperti modul baru saya ya itu kan ke komunitas. Jadi ada kegiatan rutin yang tanpa tertulis pun ternyata guru-guru sudah pembiasaan ya, gitu. Oke. Tapi Bu di sini tentang komunitas praktisi, apa perubahan yang menyenangkan? Yang menyenangkan. Alhamdulillah saya bisa menjadi lebih percaya diri dalam lingkungan, contohnya kegiatan KKG, bisa mengemukakan ide-ide atau gagasan untuk sebuah komunitas begitu setelah mendapat ilmu segitu. Itu hal yang menyenangkannya ya? Yang menyenangkan. Lalu komunitas praktisi yang udah ibu rintis di sini di SD Toblong 2 gitu ya, ini rencana komunitas praktisi ke depannya seperti apa? Akan mengajak selain guru-guru karena orang tuanya Bu di sini sangat seperti tadi setiap hari Jumat itu orang tua memberikan makanan ke sekolah. Jadi sudah terjalin antara orang tua dan guru itu dan hubungannya udah kuat gitu ya. Apalagi nanti kita akan melaksanakan acara kelulusan kelas 6, akan ada karya wisata. Jadi itu selain guru-guru komunitas baru saya akan menggerakkan orang tuanya begitu. Jadi rencana komunitas itu akan menggerakkan orang tua siswa juga. Nah, apa nih tantangan apa istilahnya apa ya? Dukungan. Apa dukungan sehingga rencana komunitas tersebut bisa direalisasikan? Dukungannya
Ya dari kepala sekolah, dari guru-guru untuk mendukung kerjasama antara komunitas orang tua ya, misalnya dengan kemarin ada masukan, ada ide ibu bagaimana kalau ada kantin sekolah atau koperasi sekolah di sini, jadi anak-anak tidak keluar masuk untuk membeli alat-alat sekolah, alat-alat tulis. Jadi itu sebuah apa ya, tantangan kita. Oh iya, bagaimana memikirkan membuat koperasi atau kantin sekolah di sini. Jadi itu dukungan Ya, dukungan dari orang tua itu dari orang sangat tua. Jadi kuat banget ya. Iya, Jadi iya. udah sangat mendukung komunitas praktisi di Iya. sini. Terkait dengan tugas ibu sebelumnya, pasca observasi akan kita laksanakan nanti ya setelah ini. Kemudian boleh saya lihat yang pra observasi dan observasinya ya Bu ya. Ini udah direkam sebelumnya, ini tanggal berapa Ibu? Saya tanggal 24 Mei Ibu Ini pra observasi ya. melakukan coaching Coaching dengan Pak Padawang Dawang guru kelas 4. ini pra-nya oke. Itu pra observasi siap. Nah kemudian observasi di kelas udah Udah Ibu. nanti dua-duanya dikirim Iya. aja ya. Observasi di Nah kelas, ini fotonya, videonya ada, videonya. terutama kegiatan ini sih saya ingin lihat ya. Ada ya, yang penting ada. Nanti kita akan melakukan dialog pasca observasi setelah ini dengan Pak Dawang ya. Kita bertiga, saya ingin melihat seperti apa dialognya. Nanti tujuan dan hasil analisis harus ada, kemudian percakapan umpan baliknya juga harus ada, percakapan perencanaan dan rencana aksi untuk Pak Dawangnya ke depannya seperti apa harus ada. Nah kemudian ini materi nih ya, materi yang sudah dipraktekkan sama Bu Teti dan sangat dikuasai di materi apa dari 3 modul Yang sudah dikuasai. yang sudah dikuasai dan tentu saja sudah dipraktekkan sama Bu Teti gitu loh. Yaitu Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ya. KSE Bu dan KSE. Kemudian itu yang kartu kata masih berlaku juga sampai masih Bu, sekarang. kemarin kan pakai kalau ada dengan gambar-gambar saya membuat kartu gambar juga, jadi lebih aktif. Nah itu gitu. tersirat dalam program nanti. Iya, gitu ya. Kemudian materi yang masih membingungkan materi apa Bu? Yang membingungkan menurut saya itu di 2.3 Ibu tentang coaching ini. Coaching Iya. itu ya. Mengapa itu dikategorikan membingungkan? Gitu? Karena saya Ibu masih apa ya, kurang percaya diri kalau mengajak berdiskusi, ngobrol gitu, apalagi coaching itu kan harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu masih bingung gitu membuat pertanyaan berbobotnya itu seperti apa begitu. Tapi Ibu yakin ya itu pasti berhasil Iya. gitu ya, dengan walaupun harus membuat pertanyaan-pertanyaan Iya, yang begitu harus efektif ya, menggali gitu ya. Ya itulah coaching gitu Iya, seperti iya. itu. Ya, itu Jadi yang harus saya tingkatkan atau jatuhnya dipelajari tidak lagi. menggurui gitu Iya. ya. Nah sulit sekali Iya, ya. iya, begitu Ibu. Nah, luar biasa Ibu, ini terima kasih Ibu sudah berbagi praktek baiknya di SD Toblong 2 yang lumayan luar biasa. Ternyata siswanya juga berprestasi banyak ya, ini piala-pialanya juga Ibu, ya. ada. Nah, dan jangan lupa Ibu nanti ada memberikan survei gitu ya kepada aktor-aktor. Kemudian nanti ada jadwal pemetaannya. Kemudian aktor-aktor ini bisa kepala sekolah, bisa komite kalau ada ya, termasuk orang tua siswa. Waktu sekolah. Iya, boleh disebar nanti survei terkait dengan program tentunya ya Bu ya. Kemudian selain pemetaan juga ada nota ulennya, ada foto kegiatan gitu. Kemudian bagaimana hasil pemetaan gitu. Jadi dari hasil pemetaan aset sekolah jadilah program gitu. Untuk mengambil suatu keputusan yang seperti apa. Baik, luar biasa Ibu, terima kasih pendampingan 5 ini luar biasa ya. Saya mendapat pencerahan dari Ibu, mendapat pengalaman praktek baik yang sangat luar biasa. Saya kalau jempol nih 4-4-nya nih. Terima kasih juga Ibu atas semua ilmu dan bimbingannya selama ini.